Halo teman-teman pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dilimpahi rezeki, amin. Teman-teman para pecinta sepak bola di Indonesia, kali ini kita bahas banyak hal menarik soal FIFA World Cup 2026, AFC Qualifiers round 4 ya, mulai dari tuan rumah, tim yang lolos hingga peluang masing-masing negara. Ya, tuan rumah di round 4 ini sudah terpilih, yaitu Qatar dan Arab Saudi resmi ditunjuk sebagai tuan rumah oleh AFC. Pertandingan akan berlangsung secara terpusat dari 8 Oktober hingga 14 Oktober 2025 nanti ya. Nah, setiap negara akan bermain dalam format round robin, satu kali per lawan di grup masing-masing. Nah, Qatar dan Arab Saudi sudah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah oleh AFC. Ya. Apakah ini mungkin masih bisa berubah atau sudah pasti? Nah, penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia sudah resmi dan final diumumkan oleh AFC pada 13 Juni 2025 yang lalu melalui situs dan media sosial mereka. Apakah bisa berubah? Secara teknis perubahan tuan rumah sangat jarang terjadi kecuali ada kondisi luar biasa seperti krisis politik atau keamanan, bencana alam, masalah logistik besar yang tidak bisa diatasi. Namun dalam kasus ini AFC memilih Qatar dan Arab Saudi karena ranking FIFA tertinggi di antara peserta round 4 ini. Nah, berdasarkan keterangan resmi dari AFC, pembagian pot peserta drawing pot 1 itu terdiri dari Qatar yang saat ini berperingkat FIFA 53. Dan kemudian juga di pot 1 ada Arab Saudi yang peringkat FIFA-nya 58. Di pot 2 ada Irak dengan ranking FIFA 59 dan Uni Emirat Arab dengan ranking FIFA 66. Sementara di pot 3 ini ada Oman ranking ke-79 dan terakhir Indonesia dengan ranking terendah yaitu 118. Ya. Format pertandingan sudah ditetapkan. Home turnamen dengan sistem round robin satu kali per lawan, berlangsung 8 sampai 14 Oktober 2025. Negara lain seperti Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab sempat mengajukan diri, tapi AFC tetap menetapkan pilihan berdasarkan kriteria yang jelas. Jadi kecuali ada kejadian luar biasa, penunjukan ini tidak akan berubah. Kita sudah tahu tim yang lolos ke round 4 ya. Kita semua sudah mengetahui ada 6 tim yang berhasil lolos dan berasal dari peringkat ketiga dan keempat di babak ketiga Asia menuju FIFA World Cup 2026. Ya. Yang berada di peringkat ketiga yaitu Qatar ya, Arab Saudi, kemudian juga Irak. Sementara 3 negara lain yang berada di posisi peringkat keempat yaitu Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Kita patut berbangga dengan Indonesia yang menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di babak keempat nanti. Ini adalah suatu prestasi baru bagi timnas Indonesia yang tentunya patut dibanggakan oleh kita semua. Ya, format kompetisi kita sudah tahu ya, 6 tim dibagi ke dalam 2 grup berisi 3 tim. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk runner-up grup lanjut ke round 5 bertanding 2 leg untuk tiket Intercontinental Playoff. Nah, pot pembagian grup berdasarkan ranking FIFA April 2025. Nah, pot negara 1 Qatar itu peringkat 53, Arab Saudi peringkat 58, dan pot 2 Irak peringkat FIFA-nya 59, Uni Emirat Arab peringkat FIFA-nya 66, dan pot negara yang ketiga itu Oman dan Indonesia. Oman di peringkat 79, sementara Indonesia di 118. Strategi taktis menjinakkan Timur Tengah. Ini menjadikan tim nasional dari Timur Tengah ya, tantangan utama bagi timnas Indonesia ya. Ini terutama itu iklim panas dan kelembapan rendah bisa mempengaruhi stamina pemain. Tekanan supporter tuan rumah, atmosfer stadion di Qatar dan Arab Saudi sangat intens. Gaya bermain lawan cenderung mengandalkan penguasaan bola dan transisi cepat. Ya, solusi taktis ya blok rendah dan transisi cepat ya. Indonesia bisa bermain kompak dan eksplosif lewat Marcelino ataupun Rafael Strike ya. Manajemen tempo ya jangan terpancing irama lawan, kendalikan ritme lewat build up yang sabar ya. Rotasi pemain yang cerdas ini penting untuk menjaga kebugaran di jadwal yang padat ya. 3 laga dalam 6 hari. Nah,
narasi filosofis itu Garuda di padang pasir ya ini. Benar-benar ya, kita ini tim nasional Indonesia akan bermain di padang pasir ya. Di tanah asing yang panas dan penuh tekanan, Garuda tak datang ya, tim nasional Indonesia tidak datang sebagai tamu ya, kita datang sebagai jiwa yang mencari makna, bukan sekedar kemenangan, keberanian dalam ketidakpastian ya. Tim nasional Indonesia bukan unggulan, tapi justru itu sumber kekuatan. Semangat kolektif bukan soal siapa yang mencetak gol, tapi siapa yang rela berlari tanpa pamrih. Nah, makna perjuangan ya tentu lolos atau tidak ini tentang membuktikan bahwa kita layak dihormati. Ya, ini merupakan tantangan tim nasional Indonesia di Timur Tengah. Ya, lebih dari sekadar sepak bola. Karena di padang pasir yang sunyi ya, tim Garuda, tim nasional Indonesia tak hanya bertanding, ya, mereka bertarung melawan iklim, tekanan dan sejarah. Ya, iklim dan kondisi fisik ya, bermain di Qatar ataupun Arab Saudi berarti menghadapi panas ekstrim dan kelembapan rendah. Ya, adaptasi fisik jadi kunci. Ya, stamina, hidrasi dan pemulihan harus ditingkatkan. Indonesia terbiasa bermain di iklim tropis. Ini akan jadi ujian ketahanan. Ya, memang atmosfer stadion dan juga tekanan mental pasti terjadi ya. Stadion tuan rumah dikenal dengan supporter fanatik dan atmosfer intimidatif ya. Tanpa dukungan 80% pecinta sepak bola seperti di Gelora Bung Karno, mental pemain akan diuji. Indonesia kalah 4 dari 5 laga tandang dan di babak sebelumnya. Ini jadi pelajaran penting tentunya. Kualitas lawan dan ranking FIFA ya. Indonesia adalah tim dengan ranking FIFA terendah di round 4 nanti, yaitu peringkat 118. Sementara lawan seperti Qatar itu peringkat 53, Arab Saudi peringkat 58, Irak peringkat 59, dan Uni Emirat Arab peringkatnya 66, serta Oman di peringkat 79. Mereka punya pengalaman dan infrastruktur kelas dunia. Ya. Garuda atau tim nasional Indonesia harus bermain cerdas, bukan hanya keras. Ya, format mini turnamen yang ketat, hanya 2 pertandingan untuk menentukan nasib. Tidak ada ruang untuk kesalahan setiap menit, bisa jadi penentu sejarah. Nah, Garuda ini benar-benar di tanah para juara. Mereka bilang kita tidak punya sejarah, tapi sejarah bukan untuk dihafal. Ya, ini benar-benar untuk ditulis ulang. Indonesia datang bukan sebagai unggulan memang, tapi sebagai simbol harapan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Di tengah tekanan dan keraguan, Garuda membawa keyakinan, bukan statistik. Ini bukan sekedar lolos ke Piala Dunia, ini tentang membuktikan bahwa kita pantas diperhitungkan. Soal iklim dan kondisi fisik yang berpotensi mengganggu performa tim nasional Indonesia saat bertanding di Timur Tengah nanti. Iklim ekstrim adalah musuh yang tak terlihat, suhu tinggi dan kelembapan rendah. Qatar dan Arab Saudi pada Oktober 2025 nanti masih bisa mencapai 35 derajat Celcius di siang hari dengan kelembapan sangat rendah. Pemain Indonesia terbiasa dengan iklim tropis yang lembab. Perubahan ini bisa menyebabkan dehidrasi lebih cepat, penurunan stamina, dan gangguan konsentrasi. Dampak fisiologis tentu ada, keringat menguap lebih cepat, membuat tubuh sulit mendinginkan diri. Risiko heat exhaustion ini meningkat, terutama jika intensitas latihan dan pertandingan tinggi. Pemulihan otot jadi lebih lambat karena sirkulasi darah terganggu oleh suhu ekstrim. Benar-benar nggak main-main tim nasional Indonesia ya, harus adaptasi fisik adalah kunci bertahan. Latihan aklimatisasi ya ini diperlukan. Idealnya tim melakukan latihan di iklim serupa minimal 10 hari sebelum pertandingan. Itu adalah cara ideal. Fokus pada hidrasi, nutrisi, dan pemantauan suhu tubuh. Strategi pendinginan, penggunaan ice vest, cooling breaks, dan rehidrasi elektrolit selama pertandingan. Rotasi pemain yang cermat untuk menjaga intensitas tetap stabil memang ini akan diperlukan oleh pelatih Patrick Kluivert. Garuda melawan panas, bukan hanya melawan lawan-lawannya di Timur Tengah nanti. Di bawah matahari yang membakar, ya, tim Garuda, tim nasional Indonesia tak hanya melawan para lawan di lapangan. Timnas Indonesia akan melawan batas tubuhnya sendiri demi mimpi yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Ya, iklim dan kondisi fisik adalah musuh yang tak terlihat. Di bawah terik matahari Timur Tengah bukan hanya lawan yang harus dikalahkan, tubuh sendiri bisa jadi musuh paling berbahaya. Timnas Indonesia akan bertanding di suhu yang bisa mencapai 35 derajat Celcius dan kelembapan rendah. Ini bukan sekedar tantangan teknis,
tapi ujian ketahanan. Pemain yang terbiasa dengan iklim tropis harus beradaptasi cepat agar stamina mereka tidak runtuh di menit-menit krusial. Disinilah pentingnya strategi pendinginan, hidrasi, dan rotasi pemain. Timnas Indonesia harus belajar bertarung bukan hanya dengan kaki, tapi dengan akal dan disiplin tubuh. Ya, atmosfer stadion dan tekanan mental juga adalah sunyi yang menggelegar. Ya, tanpa sorak-sorai seperti di Gelora Bung Karno, Garuda harus menemui suara dari dalam dirinya sendiri. Bermain di kandang lawan seperti Qatar dan Arab Saudi berarti menghadapi ribuan supporter yang siap mengguncang mental. Tapi justru di tengah sunyi itulah karakter sejati para pemain tim nasional Indonesia diuji. Timnas Indonesia harus belajar tenang di tengah badai, fokus di tengah intimidasi. Ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang akan paling tahan. Ya, kualitas lawan dan ranking FIFA adalah statistik belaka, bukan takdir. Mereka bilang kita kecil, tapi sejarah selalu dimulai dari yang diremehkan. Indonesia adalah tim dengan ranking FIFA terendah di round 4. Lawan-lawan seperti Qatar dan Irak dan Uni Emirat Arab punya fasilitas pengalaman kelas dunia. Tapi tim nasional Indonesia punya sesuatu yang tak bisa diukur, yaitu semangat. Kita sudah membuktikan bisa mengalahkan Bahrain dan China. Kita saatnya, yakini saatnya membuktikan bahwa angka bukan penentu akhir. Format mini turnamen adalah 2 laga, 1 takdir. Hanya 2 pertandingan, 2 kali 90 menit, tapi bisa jadi 2 babak paling bersejarah dalam sepak bola Indonesia. Ya, kita tunggu. Format round 4 sangat ketat, 2 laga, 1 lawan di grup. Ya. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia. Runner up grup lanjut ke babak kelima. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap detik harus dimaksimalkan. Ini bukan turnamen biasa, ini medan perang untuk mimpi yang sudah tertunda sejak 1938. Ayo dukung perjuangan timnas Indonesia di round 4 zona Asia menuju Piala Dunia 2026. Nah, baik teman-teman para pecinta sepak bola Indonesia, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam.